Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Muhammad Hafiz Putra Priyatna, NPM 06.2020.1.07.298. Di sini saya akan menjelaskan tugas praktikum tugas praktikum pertemuan ketiga. Nah, pertama, sebutkan dan jelaskan kelebihan dan kekurangan multi trading. Pertama kelebihan. Pertama responsif tanggap. Multi trading mengizinkan program untuk berjalan terus walaupun pada bagian program tersebut diblok atau sedang dalam keadaan menjalankan operasi yang lama atau panjang. Sebagai contoh, multi-thread web browser dapat mengizinkan pengguna berinteraksi dengan suatu thread ketika suatu gambar sedang di-load oleh thread yang lain. Dua, pembagian sumber daya. Secara default, threads membagi memori dan sumber daya dan proses. Ketika thread berjalan pada data yang sama, thread tersebut bisa berbagi cache memori. Ketiga, ekonomi. Mengalokasikan memori dan sumber daya untuk membuat proses adalah sangat mahal. Alternatifnya, karena thread membagi sumber daya dari proses, ini lebih ekonomis untuk membuat thread. 4. Pemberdayaan arsitektur multiprosesor. Keuntungan dari multithreading dapat ditingkatkan dengan arsitektur multiprosesor di mana setiap thread dapat berjalan secara paralel pada prosesor yang berbeda. Pada arsitektur prosesor tunggal, CPU biasanya berpindah-pindah antara setiap thread dengan cepat, sehingga terdapat ilusi paralelisme, tetapi pada kenyataan hanya satu thread yang berjalan di setiap waktu. Kedua, kekurangan. Multiple thread bisa mengganggu satu sama lain saat berbagi hardware resource, misalnya cache memori, change memori. Execute time, waktu proses dari sebuah single thread tidak dapat diimprove, ditambah, tapi malah bisa diturunkan. Ini terjadi karena penurunan frekuensi yang dibutuhkan ketika terjadi pergantian thread yang berjalan. Ketiga, harus ada dukungan dari hardware ataupun software untuk melakukan multithreading. Kedua, ini soalnya jelaskan bagaimana cara kerja dari Windows Service. Windows Service akan berjalan dari proses booting pada sistem operasi Windows. Windows Service berjalan di latar belakang dan menyediakan beberapa fungsi tertentu secara spesifik. Dalam Windows Service terdapat aplikasi yang berjalan tanpa persetujuan dan tidak terlihat kecuali dengan menggunakan task manager, seperti contohnya ketika ingin mengkoneksikan pada jaringan. Pada saat itu Windows Service bekerja untuk mengurusi pemrosesan DNS dan DHCP compile dan Windows. 3. Berikan contoh aplikasi yang menggunakan Windows Service secara default. Pertama, Windows Search. Fungsinya untuk mencari dan memfilter file yang ada di laptop. Kedua, Windows Update untuk melakukan pembaruan aplikasi software sistem operasi. Windows Defender Security Center Service. Fungsi Windows Defender Security Center Service menangani perlindungan perangkat terpadu dan
informasi kesehatan. Windows Error Reporting Service memungkinkan kesalahan dilaporkan ketika program berhenti berfungsi atau merespon dan memungkinkan solusi yang ada untuk disampaikan. Selanjutnya Windows Defender Security ini sudah ya, ya sudah. Service sudah. Selanjutnya Windows Defender Firewall. Fungsinya Windows Defender membantu melindungi komputer Anda dengan user yang memungkinkan Anda mengakses internet atau jaringan. Selanjutnya Windows Connection Manager. Ini untuk membuat keputusan koneksi atau keputusan otomatis berdasarkan opsi konektivitas jaringan yang saat ini tersedia untuk PC. Selanjutnya Windows Connect Now Strip Config register ya. Fungsi WCNCSVC menjadi tuan rumah Windows Connect Now konfigurasi yang merupakan implementasi Microsoft dari protokol Wireless Protected Setup. Windows selanjutnya Windows Biometric Service. Layanan biometrik Windows memberikan aplikasi klien kemampuan untuk menangkap, membandingkan, memanipulasi, dan menyimpan data biometrik tanpa mendapatkan akses langsung ke perangkat keras biometrik atau sampel apapun. Selanjutnya buatlah program single thread dengan menggunakan bahasa pemrograman Java dengan alur program tersebut. Oke, ini programnya. Pertama, membuat kelas terlebih dahulu dengan nama tugas praktikum pertemuan 3, dan membuat fungsi main void main, dan ini untuk membuat variabel, dan ini konstruktornya untuk menyimpan data. Ini untuk fungsi void run, dan ini membuat tricket untuk membaca program error. Ini for ini untuk looping, sip ini untuk waktu tunggu, dan ini metode metode yang di bawahnya ini metode panggil metode startnya. Oke, coba saya jalankan programnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, udah selesai. Ini alur programnya tadi sama seperti yang saya jelaskan. Buat kelas void main, variabel integer, konstruktor void run, trick and cat, for untuk looping, pemanggilan konstruktor threads, penambahan metode thread. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.